Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen. Adapun topik yang ingin kami bahas yaitu mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sama halnya dengan perencanaan, pengorganisasian adalah bagian dari manajemen. Semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengorganisasian. Ada hasil yang terkait dengan pembentukan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi, bagian-bagiannya menunjukkan 4 faktor penting. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, kewenangan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang terakhir, delegasi. Kekuasaan atau power. Kekuasaan berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang dan situasi. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang ada di dalamnya. Terdapat pimpinan dan bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan. Terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. Yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, legitimate power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam organisasi, seseorang bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasik menerangkan bahwa kewenangan yang didapat sebagai akibat dari adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Jenis-jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan formal. Ini adalah jenis kewenangan yang diberikan kepada individu atau posisi berdasarkan struktur organisasi dan hierarki. Kewenangan formal umumnya diatur dalam peraturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Yang kedua, kewenangan staf. Bertugas dalam membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan, namun dengan cara tidak langsung. Yang ketiga, ada kewenangan fungsional. Mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Jenis-jenis kewenangan yang keempat, ada kewenangan delegatif. Kewenangan yang diberikan oleh seseorang dengan kewenangan yang lebih tinggi kepada bawahan atau individu lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Delegasi kewenangan memungkinkan pemimpin untuk mendistribusikan tanggung jawab dan pekerjaan kepada orang lain. Yang kelima, kewenangan diskresioner. Kewenangan ini memberi individu kebebasan untuk menggunakan
menggunakan penilaian dan kebijaksanaan pribadi dalam pengambilan keputusan. Ini sering ditemukan dalam konteks pekerjaan yang melibatkan penggunaan penilaian subjektif, seperti penegakan hukum. Yang keenam, kewenangan keuangan adalah kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Misalnya, seorang direktur keuangan mungkin memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran, pengeluaran, dan investasi organisasi. Jenis-jenis kewenangan yang ketujuh. Kewenangan proses. Kewenangan ini berkaitan dengan pengendalian atau pengaturan prosedur organisasi. Ini mencakup aturan-aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas tertentu. Yang kedelapan, kewenangan informal. Kewenangan ini tidak diatur oleh struktur hierarki formal. Ini mungkin terkait dengan pengaruh, pengetahuan, atau kredibilitas individu dalam organisasi. Orang yang memiliki kewenangan informal seringkali dapat memengaruhi keputusan dan tindakan meskipun mereka tidak memiliki kewenangan formal. Kesembilan, kewenangan negara. Kewenangan ini dimiliki oleh badan pemerintah dan instansi pemerintah untuk mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti kebijakan publik, regulasi, dan pelaksanaan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab proyek. Yang ketiga, tanggung jawab tim. Keempat, tanggung jawab keuangan. Kelima, tanggung jawab keselamatan. Keenam, tanggung jawab lingkungan. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Yang kedelapan, tanggung jawab etika. Kesembilan, tanggung jawab lingkungan. Dan yang ke-10 yaitu tanggung jawab hukum. Delegasi merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan. Keterbatasan seseorang dalam segi ketersediaan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian yang dimiliki, maupun berbagai faktor lainnya merupakan penyebab terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau lebih sering dikenal dengan istilah delegation. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam suatu posisi, seperti keterbatasan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lainnya. Manfaat delegasi. Yang pertama, memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam proses delegasi. Staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang didelegasikan kepadanya justru akan menghambat pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik. Selain itu, delegasi juga akan berdampak pada kurangnya tanggung jawab terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Karena proses delegasi memiliki kendala dan dampak, maka Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar proses delegasi menjadi efektif. Ketiga prinsip tersebut adalah prinsip pertama, prinsip skalar. Yang kedua,
prinsip kesatuan, dan yang ketiga, prinsip tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Adapun kunci pokok agar delegasi efektif, yaitu kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya tersendiri. Adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Cara dalam pelimpahan wewenang atau delegasi. Terdapat dua cara dalam proses delegasi. Yang pertama, sentralisasi adalah kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapai tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan ini adalah dalam dunia organisasi, pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi adalah kunci untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan kewenangan sebagai hak untuk mengambil keputusan harus digunakan secara bijaksana. Tanggung jawab yang melibatkan pemenuhan kewajiban harus diintegrasikan dengan kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, delegasi memungkinkan distribusi tanggung jawab dan kewenangan, memperluas kapabilitas tim, dan merangsang pertumbuhan individu. Penting bagi pemimpin dan manajer untuk memahami bahwa pemberian kewenangan harus sejalan dengan tanggung jawab yang jelas. Dalam proses delegasi, pemimpin harus mempertimbangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang menerima tanggung jawab tersebut. Penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang efektif bersama dengan delegasi yang cerdas menciptakan lingkungan di mana kolaborasi, motivasi, dan inovasi berkembang. Dengan merangkul konsep-konsep ini, organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal. Para pemimpin harus terbuka terhadap umpan balik, membangun hubungan saling percaya, dan menjalankan tugas mereka dengan integritas. Dalam menghadapi dinamika dunia bisnis yang terus berubah, pemahaman yang kuat tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi adalah aset berharga yang membantu organisasi beradaptasi, bertumbuh, dan mencapai keunggulan bersaing. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan.